Jadi mahasiswa yang mendaftar di seleksi nasional berbasis prestasi dan diterima, tetapi kemudian tidak diambilnya, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar ikut tes. Oh, begitu. Pendidikan selama menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Banyak yang lain, misalkan ekonomi orang tua, jarak dan sebagainya, itu juga harus dihitung. Jangan sampai kemudian kita sudah diterima, misalkan kita sudah diterima, karena jauh jaraknya dengan orang tua, nggak jadi diambil, itu rugi kan? Podcast L-T-Bells. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat T-Bells, jumpa lagi bersama channel YouTube SMA Negeri 13 Kota Jambi. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Spesial, kenapa spesial? Karena beliau adalah Wakil Rektor Universitas Jambi bidang akademik. Kita akan lebih mengenal beliau sebelum masuk ke tema utama, yaitu kiat-kiat masuk ke perguruan tinggi. Kita akan tanya-tanya dulu biodata beliau sekilas. Selamat siang, Pak. Siang, Bu Kepsek. Iya. Ya, hari ini terima kasih ya udah datang di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Kami senang sekali Bapak berkenan meluangkan waktu Bapak yang tentu saja sangat sibuk, sangat padat sebagai Wakil Rektor Universitas Jambi bidang akademik. Oke, sebelum kita masuk ke tema utama, Pak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, nama, sekilas tentang pendidikan. Oh iya. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bu Ika. Tersanjung dapat undangan dari SMA Negeri 13. Iya. Ya. Perkenalkan saya Profesor Kamit, Wakil Rektor bidang akademik Universitas Jambi. Alhamdulillah kami sudah menjabat sejak tahun 2020. Pendidikan saya, karena jabatan itu tidak ada unsur pendidikannya pada dasarnya, jadi bidang keahlian saya adalah pendidikan matematika, S1-nya, kemudian S2-nya juga matematika, dan S3-nya pendidikan matematika. Dan sekarang alhamdulillah guru besar dalam bidang pendidikan matematika. Baik, ini kalau tidak salah saya mohon maaf jika salah Pak ya. Gelar beliau adalah Profesor Dr. Andes Kamit MSI. Nah, oke, mudah-mudahan nanti perbincangan kita ini akan memotivasi siswa-siswi SMA Negeri 13 Kota Jambi untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, khususnya ke Universitas Jambi. Baik, kita masuk ke tema utama Pak ya. Oke, silakan. Gimana sih, ini kan sebentar lagi anak kelas 12 akan selesai pembelajarannya di SMA Negeri 13 Kota Jambi, dan mereka akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi insya Allah. Nah Pak, kira-kira kiat-kiat apa sih yang bisa Bapak berikan untuk siswa-siswi kami khususnya agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi melalui beberapa jalur yang sudah dibuka oleh universitas? Ya. Oke, terima kasih Bu Ika, Sobat Tibel, anak-anak Tibel. Jadi pemerintah kita, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, itu memiliki 3 jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama adalah jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini seleksi nasional masuk berbasis prestasi ya. Masing-masing sekolah punya kuota sesuai dengan akreditasi yang dimiliki. Saya lihat di SMA 13 ini masih agak perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Karena masih jatahnya cuma 5% saja. Iya, karena kami memang sekolah baru ya Pak ya. Iya, jadi perlu, tapi nggak perlu kecil hati. Saya lihat itu data dari asesmen nasional. Itu SMA Negeri 13 itu cukup bagus.
bahkan bisa leading dari SMA negeri yang akreditasinya A tapi di daerah. Berarti Jadi nggak perlu berkecil hati. Jadi kalau untuk prestasi sudah cukup lumayan, tinggal akreditasi secara formal di. Nah, akreditasi ini digunakan untuk menentukan kuota berapa persen mahasiswa yang eligible bisa diterima, bisa didaftarkan melalui jalur prestasi. Akreditasi A dapat 40%, B dapat 25%, kemudian C-nya dapat 5%. Nah, itu tentunya baru kesempatan untuk mendaftar. iya. Nah, tahun ini ada sedikit perubahan ketentuan. Jadi mahasiswa yang mendaftar di seleksi nasional berbasis prestasi dan diterima, tetapi kemudian tidak diambilnya, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar ikut tes. Oh begitu. Baik jalur berbasis tes yang dilakukan nasional maupun mandiri. Oke. Oh ya, tahun sebelumnya masih boleh ya Wah, tahun ini ambil nggak bisa. jalur yang lain Nggak bisa. selain prestasi. Tahun ini pokoknya, jadi kalau misalnya jalur pertama itu kalau misalnya nggak akan mengambil pilihan kedua, maka pilihan kedua nggak usah diisi. Supaya nanti betul-betul bahwa pilihan itu dari hati. Yang kedua berbasis tes itu juga ada ketentuannya 40% minimal. Kita Unja biasanya ngambilnya 45%. 40% untuk Oh, tesnya. untuk daya tampung, daya tampung. Oh, daya tampung. Daya Untuk tampung. yang A. Enggak, untuk Unja kalau yang tadi kan 20%. Prestasi 20, ya 20. 20, kemudian 40, minimal ya 20, 40, kemudian 30 terakhir. Maksimal 30%. Nah, bagaimana sih kita mensiasati anak-anak kita ini supaya persaingan di tingkat seleksi prestasi maupun tes itu bisa dapat lah. Jangan cuma ikut meramaikan tes, tapi meramaikan iya, tapi kalau bisa diterima. Gitu. Oh, langsung. Diterima, gitu. Maka perlu mempelajari time series dari data peminat tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sistem itu disediakan 3 tahun terakhir itu ada time seriesnya. Jadi 2021, 2022, 2023 itu ada datanya. Jadi sehingga untuk prodi-prodi tertentu tinggal lihat saja. Oh, prodi ini kayaknya saya bisa bersaing di sini nih. Nah, jadi dengan mengukur itu, insya Allah itu bisa. Tetapi kalau kemudian oke lah, saya pokoknya maunya itu, misalkan maunya itu saja, tanpa memikirkan yang lain, pokoknya maunya itu. Kalau udah pokoknya itu repot ya. Kalau time series ini berhubungan dengan keketatan jurusan itu ya Pak? Time series itu Ada hubungannya nggak? waktu, jadi tahun 2002. Iya. Iya, termasuk Ada itu. hubungannya ya Iya, dengan pasti. keketatan jurusan yang kita Keketasan pilih jurusan ya? itu. Oke. Jadi tahun ini prodi yang paling banyak minat. Nomor 1 itu PGSD. PGSD guys. Jangan salah ya. Skip PGSD dulu ya. Tapi kecuali kalau kalian emang benar-benar cita-citanya PGSD, fight ke PGSD. Ah, ya. Ya. Kedokteran itu nomor 4. Oh, telepon nomor 4 Diunja itu malah nomor ya. 4. Oke. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk betul-betul ingin kuliah, pilihlah prodi-prodi yang keketatannya itu tidak tinggi. Jadi ketat. Bukan masalah daya tampung, tapi keketatan. Daya tampungnya banyak, tapi peserta lebih banyak lagi, Iya. ketat repot juga. Jadi seperti itu Bu. Ya. Ya, Pak. Itu kiat-kiat dari Bapak ya. Ada lagi Pak kiat-kiatnya supaya anak-anak kita bisa bersaing? Iya, jadi kemudian jalur kedua kan tes ya. Tes itu juga masih nasional juga. Ya. Jadi artinya yang ikut tes di sini di Jambi itu boleh memilih di luar Jambi. Tetapi juga yang dari luar, serbuan dari luar itu juga akan banyak. Akan banyak Berarti orang Jambi, siswa Jambi seharusnya menjadi tuan sendiri. iya, Nah, itu seharusnya bersiaga ya. Bersiaga, mesti bersiaga. Jadi nanti akan ada serbuan-serbuan dari tempat lain yang kita tidak tahu datang dari mana. Yang jelas masyarakat Jambi kalau ingin jadi tuan di negeri sendiri ya harus mempersiapkan diri dengan baik. Betul sekali. Jadi kita sendiri jangan sampai kita yang di sini tersingkir ya. Betul. Nah, kemudian untuk secara pribadi calon-calon mahasiswa ini apa sih yang harus dipersiapkan sebenarnya? Ya. Pertama bahwa memilih prodi itu juga harus punya kiat. Ukur kekuatan, ukur prestasi,
terukur banyak yang lain, misalkan ekonomi orang tua, jarak dan sebagainya itu juga harus dihitung. Jangan sampai kemudian kita sudah diterima, misalkan kita sudah diterima karena jauh jaraknya dengan orang tua nggak jadi diambil, itu rugi kan? Sebagai bahan pertimbangan Banyak. Akhirnya kita masuk ke ini. Seandainya siswa-siswi kita sudah keterima di perguruan tinggi, tentu mereka nanti akan menjadi statusnya mahasiswa baru ya. Setelah itu tentu mereka perlu tahu juga kiat-kiat menempuh pendidikan selama menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Siapa sih Pak? Jadi begini, siswa-siswa yang sudah diterima di perguruan tinggi itu kan sudah melalui saringan, sudah melalui placement test ya. Artinya bahwa kita yakini tes yang digunakan untuk menyaring mahasiswa itu sudah bisa memprediksi bahwa ketika mahasiswa itu diterima sebagai mahasiswa, dia akan sukses. Prediksinya begitu. Maka apa yang kita lakukan? Pertama, bisa berasimilasi dengan kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang kan ada yang gagap ya. Nah, gagap lingkungan, gagap budaya. Nah, itu harus cepat-cepatan melakukan adaptasi dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian kita tidak bisa belajar itu sendirian. Maka belajar itu mestinya ya pakai tim, berkelompok, kerjasama segala macam. Kolaborasi sekarang ya. Kolaborasi yang penting. Jadi udahlah, lupakan kebodohan masa lalu. Jadi kalau saya itu istilahnya lupakan kebodohan masa lalu. Kalau kita miskin, lupakan kemiskinan masa lalu. Nah begitu. Jadi kita mulai hidup baru gitu. Kan kita mulai hidup barunya. Kalau kenapa? Ini pengalaman saya ini Bu Ika. Ketika saya diterima di perguruan tinggi bukan S1. Jadi? Diploma 2. Oh, dari diploma 2 pendidikan matematika. Luar biasa. Belajar keras, ternyata pintar. Lupakan kebodohan masa lalu. Lupakan kebodohan masa lalu. Ternyata kompetensi baik. Nah, baik itu kemudian dihargai oleh pimpinan. Anda dipersilakan untuk melanjutkan S1 kalau mau. Ambil. Pada waktu itu saya juga diterima sebagai CPNS, tapi itu saya lupakan. Nah, ambillah sekolahnya. Melanjutkan ya. Sampai akhirnya sampai guru besar. Alhamdulillah, itu sudah jalan Tuhan. Iya. Luar biasa. Itu tadi ya flashback Profesor Kamit sebentar mengenai bagaimana beliau memperoleh atau mencapai posisi yang ada saat ini, yaitu Wakil Rektor bidang akademik di Universitas Jambi. Mudah-mudahan pembicaraan singkat kita ini bisa memotivasi siswa-siswi SMA Negeri 13 Kota Jambi untuk belajar lebih giat lagi, memperjuangkan cita-citanya Pak, seperti kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, supaya nanti jika jatuhnya di antara bintang. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Kamit sudah bersedia meluangkan waktunya di studio kami. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan siang ini bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 13 Kota Jambi khususnya dan seluruh siswa-siswi di Indonesia pada umumnya. Baik Sobat LTBL, sebelum kita akhiri perbincangan kita bersama Profesor Dr. Andes Kamit MSI, kita dengarkan dulu quote dari beliau untuk memotivasi kita semua. Silakan Prof. Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi untuk anak-anakku sekalian, calon mahasiswa atau siswa dari SMA Negeri 13 Kota Jambi, ingatlah bahwa keberhasilan itu milik semua orang. Jadi Anda tidak perlu merasa risau karena Anda mungkin dari keluarga yang kurang beruntung atau apapun, tetapi ingatlah bahwa semua kita punya kesempatan yang sama untuk sukses. Tetapi sekali lagi sukses itu harus diraih dengan kerja keras, disiplin, dan tentu saja harus pandai-pandai membawakan diri dalam lingkungan. Baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Yakinlah bahwa sukses milik kita semua. Baik, terima kasih luar biasa sekali quote dari Profesor Kamit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kok pakai ini biar keren lah ya kan? Nanti. Mayor Teddy. Tolong kami perlu itu. Mayor Teddy.
teddy, Mai. Aku teddy bear. Enggak di balik layar. Coba kurang ini, Pak. Ini bagus kembangnya kemarin, Pak. Kadis kok jelek betul. Baru beli, Bu. Dari ruangan ibu diambil tadi. Oh ya Allah, Bapak perutnya nggak ditahan dikit. Kalau Bu Ika nih, Pak, penampilan harus oke, Pak.